Shalom jemaat Tuhan, apa kabar hari ini? Semoga hari ini menjadi hari yang luar biasa bagi kita semua. Kembali lagi di Revival News Gereja Kristen Kalam Hidup. Jemaat Tuhan, puji Tuhan Gereja Kristen Kalam Hidup sudah dapat melaksanakan ibadah secara langsung di gereja. Namun, bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang belum dapat hadir di gereja, dapat mengikuti ibadah online Gereja Kristen Kalam Hidup dengan mengklik link di bawah ini. Tidak lupa juga nih, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur, Anda dapat mentransfer via bank yang tertera di bawah ini. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudari sekalian yang ingin memberikan gerakan janji imannya, Anda dapat mentransfer di via bank berikut ini. Sekian Revival News Gereja Kristen Kalam Hidup. Tetap sehat dan selalu mengucap syukur di dalam Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pertolongan kepada kita adalah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Damai sejahtera Allah dalam Tuhan Yesus turun atas kita sekalian. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan yang baik. Anugerah-Mu begitu besar sehingga kami boleh ada saat ini, detik ini, di tempat Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini Tuhan. Tuhan, biarlah setiap hati kami dilayakkan datang ke hadirat Tuhan, sehingga ibadah kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan untuk memberikan pujian yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Juga pimpin Tuhan hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan. Biarlah semua kami yang ada di sini Tuhan menjadi berkat bagi sekitar kami dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita nyatakan pengakuan iman rasuli. Kita mau bangkit berdiri. Sama-sama kita menyatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup. Amin. Tuhan, ini kami memberikan pujian kami yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Mari jemaat yang terkasih, sama-sama dengan kesatuan hati kita, dengan ucapan syukur, kita angkat pujian. Bagi Dia segala pujian, karena hanya Tuhan, segala pujian dan kehormatan hanya untuk nama-Mu. Dia Yesus telah mati bagi, Katakan, Tuhan, Kau selamatkan jiwaku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih.
bagi Dia. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Katakan bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian serta syukur selama-lamanya. Kembali kita ucap, naikkan pujian ini. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwa. Katakan hanya bagi Dia pujianku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidup. Hanya bagi Dia. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Katakan hanya bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian serta syukur selama-lamanya. Benar Tuhan, ini pujian dan penyembahan kami. Hanya selama-lamanya hanya bagi-Mu pujian dan sembah kami Tuhan. Karena Engkau sungguh baik, Engkau Allah yang sangat baik. Mari jemaat Tuhan, berikan pujian yang semakin terbaik untuk Tuhan. Karena Allah itu sungguh baik, Allah itu baik. Berikan pujian hanya untuk kemuliaan Tuhan. Katakan Allah itu baik, sungguh amat baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan.
bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah Tuhan. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Amin. Katakan lagi, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setia, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib Tuhan. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Amin. Yesusku luar biasa. Katakan lagi, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Amin. Hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan, mari siapkan hati kita. Penuh ucapan syukur dan rendah hati kita mau datang ke hadirat Tuhan. Karena Tuhan telah menghiasi kehidupan kita, semua karena berkat kemurahan-Nya. Terima kasih Tuhan, Kau menghiasi kehidupan kami. Itu semua karena kemurahan-Mu. Kami punya harapan di dalam Engkau Tuhan. Sama-sama katakan, Kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semua karena anugerah-Mu. Aku ada saat ini. Katakan ini kami Tuhan. Semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini karena kemurahan. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan.
kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Pada saat ini semua akan anugerah-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu besar. Kau teramat baik bagi kami Tuhan. Katakan sama-sama, aku ada saat ini. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Aku ada saat ini, Itu semua karena kasih-Mu Tuhan. semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya, oke. Ya, saudara, perkenalkan, nama saya Mika, saya datang dari Bandung, saya pelayanan di KAIM Tong, kita tetangga nggak jauh dari sini. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Tema kita adalah seruan seorang pemimpin. Seruan seorang pemimpin. Mari kita bersama-sama melihat bagian firman Tuhan ini dalam Bilangan pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-16.
Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Kalau sudah temukan, mari kita membaca secara bergantian. Bagian ini saya ayat pertama, saudara sekalian ayat yang kedua, demikian selanjutnya hingga ayat yang ke-16. Bilangan pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Kalau saudara sudah temukan, mari kita membaca bersama-sama. Secara bergantian saya memulai terlebih dahulu. Ayat 1, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, Ya Allah, sembuhkanlah dia, kiranya dia. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Oke, saudara sekalian, berbicara tentang seruan seorang pemimpin, saya yakin kita di tempat ini, saya dan saudara bisa sama-sama sepakat dan setuju bahwa yang namanya seruan atau perkataan seorang pemimpin itu adalah sesuatu yang sangat penting. Seruan, perkataan, ucapan yang disampaikan oleh seorang pemimpin itu adalah sesuatu yang amat sangat penting. Hari ini kita melihat di negeri kita ada begitu banyak pemimpin-pemimpin, di lingkungan hidup kita ada begitu banyak orang yang menyebut dirinya pemimpin, tetapi sayang saudara bahwa mereka tidak menyadari sebuah kebenaran atau prinsip yang sangat sederhana ini, bahwa apa yang mereka ucapkan atau apa yang mereka katakan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Oleh sebab itulah tidak sedikit orang yang menjadi pemimpin, mereka tidak perhatikan apa yang mereka ucapkan, mereka sembarangan berseru, mereka melontarkan kata-kata yang negatif, yang menyakiti, sehingga itu membawa satu dampak yang buruk, yang besar bagi orang-orang yang mereka pimpin. Saudaraku, ini adalah sesuatu hal yang sangat disayangkan. Ketika Tuhan menempatkan orang-orang tertentu menjadi pemimpin, Tuhan sungguh rindu bahwa orang-orang itu bisa mengucapkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang boleh membangun dan memberkati orang-orang yang ada di sekitarnya. Terutama saudara, ketika dia atau mereka berada di dalam masa krisis. Saudaraku sekalian,
Saat ini Tuhan juga memanggil kita menjadi pemimpin, terutama di dalam masa krisis seperti sekarang ini. Mungkin saudara berkata, saya bukan seorang pemimpin. Saya bukan orang pemimpin perusahaan yang mempunyai banyak anak buah. Saya cuma karyawan biasa. Mungkin saudara berkata, saya bukanlah pemimpin di dalam lingkungan saya. Saya bukanlah pemimpin di dalam gereja ini. Saya cuma orang biasa. Betul saudara, mungkin kita bukan pemimpin di dalam pengertian organisasi. Ya, kita nggak memimpin organisasi tertentu, kita nggak memimpin lembaga tertentu, tetapi tahukah saudara bahwa pada hakikatnya kita semua adalah pemimpin. Mengapa demikian? Karena pemimpin itu adalah orang yang memberi pengaruh. Pemimpin itu adalah orang yang memberi pengaruh. Bisakah saudara katakan hal ini bersama-sama dengan saya? Pemimpin adalah orang yang memberi pengaruh. Yes, pemimpin, dia adalah orang yang memberikan pengaruh. Ketika Tuhan panggil saya dan saudara menjadi anaknya, menjadi muridnya, Tuhan mau supaya kita tidak hidup hanya untuk diri kita sendiri saja, tetapi Tuhan mau supaya kita dapat hidup mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan mau kita memberikan dampak, memberikan pengaruh. Oleh sebab itu Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 13-16, dia katakan kamu adalah garam dan terang dunia. Kamu adalah orang-orang yang hidup untuk memberikan dampak, memberikan pengaruh seperti garam dan terang. Bukan saja untuk lingkungan kecil tetapi untuk dunia ini. Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat 15 berkata bahwa kamu adalah bintang yang bercahaya di tengah kegelapan. Saudara, bintang yang bercahaya di tengah kegelapan, menghiasi malam, memberikan sebuah dampak, memberikan sebuah pengaruh. Oleh sebab itu saudara, saya dan saudara di tempat ini adalah pemimpin di dalam pengertian yang sesungguhnya. Siapapun saudara, mungkin saudara berkata, saya cuma ibu rumah tangga, saya gak punya pengaruh apa-apa, saya gak punya pendidikan apa-apa, saya gak punya background atau kemampuan apa-apa. Tidak peduli, meskipun saudara tidak punya hal itu, tetapi saudara tetap adalah seorang pemimpin, orang yang dipanggil untuk memberikan pengaruh, karena saudara mengikuti Tuhan yang mau saudara menjadi pemimpin. Mungkin saudara berkata, saya cuma seorang karyawan biasa, seorang pekerja biasa yang puluhan tahun menjalani rutinitas yang sama, tidak pernah melakukan transformasi atau revolusi. Oh, gak peduli saudara, meskipun saudara begitu, tapi saudara adalah pemimpin karena saudara mengikuti Tuhan yang memanggil saudara menjadi pemimpin, memberikan pengaruh. Mungkin saudara berkata, usia saya masih muda, tidak cukup bagi saya atau tidak mampu bagi saya untuk memberikan pengaruh atau dampak yang besar. Betul saudara, mungkin kita tidak bisa memberikan dampak yang besar, dan mungkin kita masih terlalu muda untuk menjadi seorang pemimpin di dunia ini. Tetapi saudara tetap adalah pemimpin karena Tuhan memanggil saudara untuk menjadi pemimpin. Jadi status kita sebagai pemimpin tidak ditentukan oleh profesi saudara saat ini, tidak ditentukan oleh kondisi ekonomi saudara, tidak ditentukan oleh seberapa banyak pengetahuan atau gelar pendidikan yang saudara punyai, tetapi status saya dan saudara sebagai pemimpin ditentukan oleh Tuhan yang memanggil kita dan menetapkan kita untuk menjadi pemimpin. Amin saudara. Jadi saya dan saudara, semua kita di tempat ini adalah pemimpin. Saudara yakin hal itu? Saudara percaya? Kalau dilihat dari tatapan mata saudara kayaknya kurang percaya loh. Saudara yakin? Saudara percaya? Ya, coba bilang ke kiri kanan saudara, kamu adalah pemimpin. Tuh. Kamu adalah pemimpin. Ya, kamu adalah pemimpin. Artinya kamu adalah orang yang dipanggil untuk memberikan dampak atau pengaruh. Dan saudaraku, sebagai orang yang dipanggil untuk pemimpin, apa yang Tuhan mau kita serukan di tengah dunia ini? Apa yang mau Tuhan agar kita serukan di tempat di mana kita berada? Tuhan menghendaki saudara agar kita menyerukan 3 hal, yaitu pengampunan,
pendamaian, dan juga pemulihan. Yes, 3 hal inilah yang Tuhan mau agar kita serukan di tempat di mana kita berada. Tuhan mau kita serukan ini di rumah kita. Tuhan mau kita serukan ini di tempat kita bekerja. Tuhan mau kita serukan 3 hal ini dimanapun kita berada. Dan saudara, 3 hal inilah saudara yang diserukan oleh Musa, sang pemimpin yang luar biasa itu. Saudara, di dalam perikop yang kita baca ini, kita tahu bersama-sama bahwa orang Israel sedang di dalam perjalanan dari Mesir menuju ke Kanaan. Mereka berjalan melintasi padang gurun, melewati perjalanan yang amat sangat berat. Dan saudara, di dalam perjalanan yang penuh dengan berbagai tantangan itu, penuh dengan berbagai kesulitan itu, mereka harus, atau Musa harus menghadapi satu kesulitan yang sangat ekstrim. Itu bukan cuaca, itu bukan kekeringan, itu bukan serangan musuh, tetapi kesulitan yang ekstrim yang Musa hadapi adalah di pasal 12 daripada bilangan ini. Apa ini? Yaitu perseteruan dengan saudara-saudaranya, atau lebih tepatnya serangan yang diberikan oleh kedua orang saudaranya, yaitu Miriam dan Harun. Saudara, siapa mereka? Miriam adalah cici yang paling tua, Harun adalah koko nomor 2, dan Musa adalah dedek yang paling kecil nomor 3. Saudara, di dalam bagian ini dikatakan Miriam serta Harun di ayat pertama mengatai Musa. Apa artinya Miriam serta Harun? Kenapa bukan Harun serta Miriam? Dikatakan Miriam serta Harun artinya Miriam yang mengajak Harun bersama-sama untuk ngata-ngatain Musa. Oh, mungkin kita katakan ini biasa terjadi dalam keluarga, koko dan cici ngeledekin dede. Bukan, saudara, bukan di dalam pengertian ngeledekin. Mengatai di dalam tempat ini atau di dalam konteks ini berkaitan atau berarti menuduh atau menjelekkan, menjatuhkan Musa. Kenapa? Karena Musa menikahi seorang wanita Kus atau wanita Ethiopia. Siapa dia? Dia adalah Zipora. Lah, emang Musanya meritnya barusan? Enggak, Musa meritnya udah lama, jauh sebelum kejadian ini terjadi. Musa waktu dari Midian kembali ke Mesir udah bawa istri yang namanya Zipora, berasal dari Ethiopia. Miriam dan Harun sudah kenal istrinya Musa. Lalu kenapa kok sekarang baru Miriam mengajak Harun bersama-sama menjelekkan istrinya Musa? Saudaraku, rupanya ini bukan cuma sekedar namanya persekongkolan atau ejekan biasa, tapi ini adalah sebuah persekongkolan untuk berusaha merebut kursi kepemimpinan Musa. Kalau hari ini saudara lihat, kok bisa ya saudara antar saudara berantem, saling tuntut ke pengadilan, saling rebut harta. Bisa, saudara, di Alkitab juga terjadi. Miriam dan Harun, kakak-kakak Musa, bersama-sama bersekongkol untuk mengkudeta kepemimpinan Musa. Mereka berkata, sungguhkah, di ayat kedua dikatakan Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja. Emang cuma Musa aja yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan? Emang cuma Musa aja yang menjadi perpanjangan bibir mulut Tuhan? Bukankah dia juga berbicara dengan perantaran kita? Dan saudara, apa yang mereka lakukan ini adalah sesuatu yang sangat parah. Kenapa? Karena Miriam dan Harun itu bukan cuma kakak, bukan cuma cici dan koko. Tapi Miriam itu adalah nabiyah, nabi wanita pertama di Israel. Dia adalah seorang nabiyah, seorang pemimpin bangsa Israel. Harun, dia adalah seorang imam besar di Israel. Imam besar. Pemimpin imam yang paling tinggi, dia adalah Harun. Nah, jadi nabi ya dengan imam besar, dua pemimpin level tertinggi di Israel bersekongkol menyerang Musa untuk merebut kursi kepemimpinan Musa. Saudara, ini bukan hal yang main-main. Ini adalah satu krisis yang besar yang Musa hadapi waktu itu. Kalau soal gak ada makanan, gak ada minuman, oke lah, Tuhan bisa kasih makanan minuman. Itu cuma masalah perut, itu cuma masalah tenggorokan haus. Kalau cuma masalah diserang musuh, oke lah, kita hadapin bersama-sama. Tapi kalau ini adalah perseteruan di dalam keluarga, ini adalah sebuah kudeta yang dilakukan oleh koko dan cici. Saudara, saya rasa ini bukan satu hal yang gampang. Bukan satu hal yang gampang.
Ini adalah sesuatu yang amat sangat sulit di dalam kehidupan Musa. Dan buntut daripada kejadian di dalam pasal 12 ini panjang, saudara. Kalau saudara terus baca bilangan, pasal 14, sesudah Musa, sesudah Miriam dan Harun mempelopori kudeta itu, pasal 14 ini gantian orang Israel bersama-sama mengkudeta Musa. Bukan cuma di pasal 14, kalau saudara lanjutkan di pasal 16, saudara akan lihat pemberontakan daripada Bani atau suku Korah, satu suku pemimpin, di mana di dalam suku itu semuanya pemimpin. Kalau pasal 12 cuma Harun dan Miriam, maka di pasal 16 satu suku, saudara, satu kampung pemimpin datang kudeta Musa. Saudara, saya rasa itu bukan terjadi tanpa sebab, dan itu bukan terjadi tanpa ada kaitan dengan pemberontakan Miriam dan Harun, pemimpin tertinggi di Israel. Mereka memberikan contoh yang buruk untuk Israel. Mereka memberikan contoh yang buruk untuk pemimpin-pemimpin lainnya, sehingga mereka berani untuk kudeta Musa. Oh saudara, ini bukan satu hal yang main-main. Ini adalah satu krisis yang berat. Tuhan memanggil Musa menjadi pemimpin di tengah krisis kepercayaan. Kakak-kakaknya mulai gak percaya dia. Orang Israel mulai gak percaya dia. Orang-orang kakak-kakaknya mulai merasa emang dia pantas menjadi pemimpin. Saudara, ini bukan satu hal yang main-main, saudara. Ini adalah satu hal yang berat. Saking beratnya hal ini, maka ayat 4 dan selanjutnya sampai ayat yang ke-10, di sana dikatakan apa, saudara? Tuhan mendengar dan Tuhan langsung datang. Tuhan berkata, keluar kamu bertiga. Musa, Harun, Miriam keluar. Dan Tuhan turun dalam tiang awan, dan dia berkata kepada Harun dan Miriam, kamu berdua datang ke kemah pertemuanku. Tidakkah engkau takut mengatai hambaku Musa? Dia adalah seorang nabi yang berbeda dari nabi-nabi yang lain, kata Tuhan. Kalau yang lain aku berbicara dengan teka-teki, tidak terus terang, tetapi dia, kata Tuhan di ayat ke-8, aku berbicara berhadapan muka. Tidakkah kamu takut dengan dia? Oh saudara, jadi kasus ini merupakan kasus yang berat sampai Tuhan hadir sendiri dan membela Musa dan berkata, dia ini berbeda dari segala orang yang ada di dunia ini. Dari semua nabi, dia adalah yang paling istimewa. Tidakkah engkau takut? Saudara, ini hal yang gak main-main. Ini satu krisis yang saya tidak bisa bayangkan kalau terjadi dalam kehidupan saya. Saya diserang oleh keluarga saya sendiri. Saya diragukan panggilan saya atau pelayanan saya. Bahkan mau direbut jabatan saya oleh saudara saya sendiri. Saya gak bisa kebayang, saudara. Saya nggak tahu apakah saudara pernah mengalami hal seperti itu atau tidak. Diserang oleh keluarga sendiri, saudara dituntut oleh keluarga sendiri, hak waris saudara diambil oleh keluarga sendiri. Teman main dari kecil, koko, cici atau dedek saudara tiba-tiba menyerang saudara, atau anak saudara tiba-tiba nuntut saudara akan hak tanah saudara. Saya rasa itu bukan hal yang gampang, bukan? Itu krisis, saudara, krisis. Tapi saudara, di tengah krisis seperti ini, apa yang Musa katakan? Saudara, di sepanjang perseteruan ini, satu kalimat pun Musa gak ucapkan. Satu-satunya ucapan yang keluar, seruan yang keluar dari Musa adalah tercatat di ayat ke-13. Berserulah Musa, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia, Miriam, sembuhkan dia. Saudara, karena peristiwa ini Tuhan menghukum Miriam dengan penyakit kusta. Penyakit yang sangat mengerikan pada waktu itu. Tetapi melihat hal itu, Harun memohon Musa agar Musa meminta belas kasihan Tuhan, dan Musa berkata di ayat 13, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Wow, saudara, meminta kesembuhan untuk orang yang sudah menyakiti dia. Meminta sebuah kesembuhan untuk cicinya yang sudah berusaha merebut jabatannya. Saudara, luar biasa. Ini bukan hal yang gampang untuk diucapkan. Saya nggak tahu kalau kita berada di dalam kondisi seperti ini, bisa nggak kita mengucapkan hal yang sama. Saudara, ucapan Musa ini berarti pengampunan. Berarti Musa mengampuni Miriam. Ini berarti pendamaian, berarti Musa tidak lagi mau berseteru dengan mereka atau tidak menanggapi perseteruan mereka, tetapi Musa mau berdamai dengan mereka.
Seruan ya Allah sembuhkanlah kiranya dia, itu adalah sebuah seruan pemulihan. Musa ingin relasi mereka dipulihkan. Musa tidak ingin ada cekcok pertengkaran di dalam keluarga mereka. Musa ingin terjadi pemulihan di dalam keluarga mereka. Jadi ini adalah sebuah seruan pengampunan, pendamaian, dan juga seruan pemulihan. Di tengah krisis yang terjadi, Saudara, Musa menyerukan pengampunan, pendamaian, dan juga pemulihan. Oh saudara, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Seruan seperti inilah juga yang Tuhan ingin agar kita, setiap orang yang dipanggil menjadi pemimpin, khususnya di masa krisis ini, juga dapat serukan kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan ingin agar kita di masa krisis ini, saudara, menyerukan pengampunan, menyerukan pendamaian, dan menyerukan pemulihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya nggak tahu krisis apa yang sedang terjadi saat ini di dalam kehidupan saudara. Secara umum kita bersama-sama mengalami dampak daripada pandemi dalam bentuk krisis ekonomi. Tetapi saudara, saya yakin ada begitu banyak krisis-krisis lain yang timbul juga merupakan dampak daripada pandemi ini, atau memang yang sudah ada di dalam kehidupan kita bahkan jauh sebelum pandemi ini terjadi. Mungkin itu krisis di dalam relasi kita dengan pasangan kita. Kita merasa kita tidak lagi merasakan sebuah kasih dengan pasangan kita. Kita tidak lagi merasakan kehangatan. Kita merasa kehadiran pasangan itu selalu menjadi musuh buat kita. Kita merasa kehadirannya selalu menjelekkan kita. Mungkin kita merasa istri kita nggak bisa dukung kita. Saudara, itu adalah satu krisis yang tidak main-main yang juga terjadi seringkali di dalam kehidupan banyak anak Tuhan. Jika itu krisis yang terjadi, maka Tuhan memanggil kita para suami untuk menyerukan pengampunan, untuk menyerukan pendamaian, untuk menyerukan pemulihan kepada istri kita. Bukan seruan permusuhan, bukan seruan yang menjatuhkan dia, bukan seruan yang semakin membuat dia terpojok atau yang hanya membuat kita senang, tetapi seruan pengampunan, seruan pendamaian, seruan pemulihan. Gampang gak saudara? Gak gampang saudara. Orang bilang lebih gampang menyerukan pengampunan itu kepada orang yang gak dikenal ketimbang orang yang dikenal. Orang bilang lebih mudah berdamai dengan orang yang gak dikenal ketimbang orang yang dikenal. Susah saudara. Saudara, krisis apa yang kita alami? Mungkin kita mengalami krisis di dalam relasi kita dengan anak kita. Sudah sekian lama kita tidak berbicara dengan dia karena dia adalah anak yang kurang ajar, karena dia adalah anak yang lupa budi orang tuanya. Mungkin dia adalah anak yang tidak berbakti kepada kita. Kita mengalami krisis, ketegangan. Relasi kita menjadi sangat dingin, sangat kaku. Banyak saudara papa yang tidak berbicara dengan anak. Banyak anak yang tidak pernah ngobrol dengan papanya sekian tahun, cuma datang ke rumah untuk tidur lalu pergi lagi, datang hanya untuk tidur, keesokan harinya pergi. Saudara, mungkin itu ada krisis yang saudara alami. Saudara, di tengah krisis seperti itu juga Tuhan panggil saudara untuk menyerukan pengampunan, pendamaian, dan pemulihan. Saudara, krisis apa yang saudara alami hari ini? Saudara, krisis apapun itu, Tuhan tetap memanggil kita menyerukan pengampunan, pendamaian, dan juga pemulihan. Gampang gak saudara? Gak gampang. Saya yakin atau saya jamin 100% tidak pernah gampang dan tidak pernah mudah bagi saudara, bagi kita semua untuk melakukan hal itu. Gak gampang saudara. Tetapi saudara jangan lupa, kita dipanggil untuk itu. Tuhan memanggil kita menjadi pemimpin, bukan untuk menyerukan permusuhan, bukan untuk menyerukan kebencian, bukan untuk menyerukan perpecahan, tetapi untuk menyerukan pengampunan, pendamaian, dan pemulihan. Saudara, ingat itu baik-baik. Tanamkan itu dalam benak kita bahwa Tuhan memanggil kita untuk tujuan itu, supaya terjadi pendamaian dan pemulihan di mana kita berada. Saudara, bagaimana caranya? Mari belajar daripada Musa. Musa adalah seorang pemimpin yang sanggup menyerukan pengampunan, pendamaian, dan pemulihan di tengah krisis yang dia alami. Tetapi bagaimana cara dia melakukannya? Yang pertama adalah dia fokus pada membangun orang lain. Mari katakan bersama, fokus pada membangun orang lain. Yes, fokus
pada membangun orang lain, bukan menjatuhkan. Saudara, ayat 3 mengatakan kepada kita satu statement yang sangat penting. Adapun Musa seorang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Apa yang dimaksud dengan lembut hati? Lembut hati itu berarti adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Kata lembut hati dan rendah hati di dalam bahasa Ibrani adalah kata yang mirip, sama. Rendah hati, lembut hati. Artinya dia bukan orang yang mementingkan kepentingannya sendiri, bukan. Dia bukan orang yang tipenya egois, apa-apa maunya menang. Oh, bukan, saudara. Musa bukan tipe orang seperti itu. Dia tipe orang yang memikirkan bagaimana caranya bisa membangun orang lain. Kalau saudara baca bilangan khususnya 12, 14, dan 16, pasal-pasal yang tadi saya sebutkan, saudara akan terharu melihat bagaimana Musa memikirkan fokus bagaimana dia bisa membangun bangsa Israel. Ketika dia dikudeta oleh seluruh bangsa, Tuhan berkata, minggir Musa, aku musnahkan mereka. Musa berdiri antara bangsa itu dan Tuhan berkata, jangan Tuhan, jangan lakukan itu. Kalau engkau lakukan itu dan kedengaran oleh semua orang di muka bumi ini, maka apa kata orang? Mereka akan berkata, engkau memimpin Israel keluar ke padang gurun hanya untuk membunuh mereka. Jangan lakukan itu. Wow, dia lagi dikudeta, saudara. Tuhan lagi mau bela dia. Dia bilang, jangan Tuhan. Luar biasa. Ketika Bani Korah, satu suku, satu kampung datang mengkudeta dia, dia berkata, jangan Tuhan, jangan hukum mereka. Wow, saudara, luar biasa. Itu juga yang terjadi dalam bagian ini. Dia bukan orang yang mementingkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu ketika Harun berkata, Musa tolonglah minta pengampunan atau kesembuhan untuk Miriam. Jangan kiranya timpakan kepada kami dosa ini, di ayat 11. Langsung Musa berkata apa? Di ayat 13. Ya Allah, sembuhkanlah dia. Saudara, mengapa Musa bisa mengucapkan kalimat ini? Karena fokus Musa adalah bagaimana membangun Miriam, bagaimana membangun Harun, bagaimana memberkati koko dan cicinya, bagaimana dia memberkati keluarganya. Saudara, kalau fokus kita adalah bagaimana kita bisa membangun atau memberkati keluarga kita, memberkati orang di sekeliling kita, maka kita akan bisa mengucapkan pengampunan, pendamaian, dan pemulihan. Kalau fokus kita adalah bagaimana melihat anak kita belajar dari kesalahannya, kita melihat anak kita bertobat, saudara, maka kita akan ampuni dia. Kita akan berdamai dengan dia. Kita akan berusaha memulihkan relasi kita dengan dia, meskipun itu sulit. Kalau kita merindu melihat bahwa suami kita diberkati oleh Tuhan, dia dibangunkan di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan ampuni dia sekalipun begitu besar kesalahan di masa lalunya. Kita akan berusaha berdamai dan memulihkan relasi kita dengan dia, karena kita rindu suami kita dibangunkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita rindu suami kita diberkati oleh Tuhan, maka kita pasti ampuni dia. Kita mau berdamai dengan dia. Kita mau memulihkan relasi kita dengan dia. Saudara, hal ini gak gampang. Oleh sebab itu perlu kita ingat selalu, fokus hidupku adalah bagaimana membangun orang lain dan memberkati orang yang ada di sampingku ini. Tuhan tempatkan aku di sini untuk membawa satu pengaruh yang positif, yaitu membangun orang lain supaya dia mengenal Tuhan, supaya dia diberkati oleh Tuhan. Saudara, kalau fokus kita nggak gitu, oh saudara susah minta ampun saudara susahnya. Kalau fokus kita pikirnya enak aja gue ampunin dia, oh saudara nggak mungkin bisa kita ampuni dia. Enak aja gue berdamai dengan dia, dia udah merugikan hidupku. Sekian puluh tahun aku menikah dengan dia, dia selalu melakukan hal yang sama. Oh saudara, ya gak selesai-selesai. Lama-lama pasti makin renggang. Tidak heran saudara banyak pasangan bercerai karena pikirnya enak aja diampunin, enak aja rekonsiliasi. Udah puluhan tahun dia selalu begitu, selalu. Oh ya gak bisa-bisa saudara. Tapi kalau fokus hidup kita membangun orang lain, memberkati orang lain, maka kita bisa lakukan itu. Yang kedua saudara, apa yang perlu kita lakukan? Belajar dari Musa, fokus pada
memuliakan Allah. Mari katakan bersama, fokus pada memuliakan Allah. Yang pertama tadi fokus pada membangun orang lain. Yang kedua adalah fokus pada memuliakan Allah. Saudara, kemuliaan Allah ini menjadi concern utama Musa. Seperti yang saya katakan tadi, setiap kali dia bela bangsanya, dia selalu bilang, Tuhan jangan lakukan itu, nanti orang bilang apa? Nanti orang bilang engkau itu Tuhan seperti apa? Itu artinya apa? Dia sedang, dalam tanda kutip ya, berusaha membela Tuhan supaya Tuhan tidak dijelek-jelekin sama orang lain. Dia sedang berusaha mempertahankan wibawa dan kemuliaan Tuhan di tengah bangsanya. Karena itulah concern atau panggilan hidup Musa. Dia tahu dia dan bangsa Israel hanya semak belukar yang tidak berarti apa-apa. Jika bukan ada api kemuliaan Tuhan yang menyala di atas semak itu, maka semak itu tidak berarti apa-apa. Itu penglihatan yang dia terima pada awal sekali panggilannya di dalam Keluaran pasal 3. Jika bukan karena api yang menyala di atas semak, maka semak itu tetap semak dan tidak berarti apa-apa. Karena ada api kemuliaan Tuhan yang menyala, maka semak itu menarik perhatian. Maka semak itu menjadi bernilai. Itu concern utamanya. Oleh sebab itu dia selalu pikir bagaimana aku bisa memuliakan Tuhan. Bagaimana supaya kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan di dalam kasus yang aku hadapi. Bagaimana supaya kemuliaan Tuhan hadir di tengah krisis hidup ini. Itu sebabnya dia berkata, Tuhan sembuhkan dia. Oleh sebab itu dia ampuni Miriam dan Harun. Dia berdamai dengan mereka, dia memulihkan relasi mereka. Dia gak tunggu lama-lama, dia gak bilang besok, sekarang aku mau mengampunimu, sekarang aku berdamai denganmu, sekarang aku mau rekonsiliasi. Dan saudara, buktinya apa? Musa mengampuni dan berdamai dengan Miriam. Saudara lihat di dalam ayat ke-15. Ketika Miriam dikucilkan selama 7 hari, Musa dan seluruh bangsa Israel menunggu Miriam 7 hari, baru mereka berangkat. Musa gak bilang gue jalan dulu ya, lu nyusul ya. Oh enggak saudara. Musa bilang gue tunggu 7 hari kita berkemah di sini, kita tunggu sampai Miriam beres, baru kita berangkat. Saudaraku, fokus hidup Musa dalam memuliakan Allah. Kita juga dipanggil untuk memuliakan Allah. Pikirkan saudara, di dalam setiap krisis yang kita hadapi, bagaimana supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Atau lebih simpelnya, pikirkan bagaimana supaya nama Tuhan itu dikenal oleh orang-orang. Bagaimana supaya kebaikan Tuhan dikenal di dalam krisis yang aku hadapi, dalam konflik yang aku hadapi. Kalau aku lagi ribut sama teman sekerjaku, bagaimana supaya kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan, karakter Tuhan itu dikenal oleh dia. Kalau kita pikir gitu, gak mungkin saudara, dari mulut kita keluar kata caci maki, bener gak sih? Masa kita pikir bagaimana kita memuliakan Tuhan, dasar, oh ya gak mungkin dong, gak nyambung dong. Kalau kita pikir, hati kita selalu berpikir bagaimana memuliakan Tuhan, pasti ucapan yang keluar dari mulut kita itu adalah gak jauh dari pengampunan, pendamaian, dan pemulihan. Kita pasti mau, kita pasti rindu supaya kita, aduh udahlah gua ampuni, udahlah kita berdamai, udahlah kita memulihkan relasi kita, udah kita kesampingkan masalah kita. Betul gak saudara? Kalau fokus hidup kita itu, pasti di dalam keluarga kita ada pengampunan. Pasti dalam relasi kita dengan suami atau istri ada pendamaian. Pasti dalam relasi kita dengan anak ataupun dengan orang tua ada pemulihan. Pasti itu terjadi, meskipun itu butuh waktu, tapi hasil akhirnya adalah itu. Kita sedang menuju ke sana di dalam sebuah proses, tentunya yang memakan beberapa usaha. Saudara, inilah yang Musa lakukan. Tuhan memanggil kita juga seperti Musa menjadi pemimpin yang menyerukan pendamaian, pengampunan, dan pemulihan. Dengan 2 cara ini. Fokus selalu, ingat bagaimana aku membangun orang lain dan bagaimana aku bisa memuliakan Tuhan. Saudara siap lakukan itu? Saudara siap lakukan itu? Saudara, Musa menjadi teladan kita yang indah. Tetapi hari ini saya mau bilang ada satu teladan yang lebih indah daripada Musa, yaitu Yesus. Yesus adalah pemimpin yang dijanjikan, yang dikatakan akan datang setelah Musa, yang mirip seperti Musa, tetapi lebih sempurna daripada Musa. Ketika dia datang ke dalam dunia ini, saudara, dia menyerukan pengampunan, pendamaian, dan pemulihan di tengah krisis yang dia alami. Kapan dia menyerukan itu? Di saat paling sulit di dalam hidupnya, yaitu ketika dia ada di atas kayu salib. Ketika musuh-musuhnya memakukan dia,
Ketika musuh-musuhnya mengejek, menghina dia, Tuhan Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, luar biasa, Yesus menyerukan pengampunan agar terjadi pendamaian karena terhadap dosa mereka, dan agar relasi mereka dengan Tuhan bisa dipulihkan. Ini yang Yesus lakukan. Mengapa? Karena Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan di dalam hal itulah nama Tuhan dipermuliakan. Fokus hidup Yesus juga bagaimana memberkati orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana memuliakan Bapa yang telah mengutusnya ke dalam dunia ini. Saudaraku, mari kita teladani Tuhan kita Yesus Kristus. Ingatlah, Dia pemimpin yang agung, yang paling sejati, yang sempurna. Teladan kita dalam kehidupan ini. Dia pemimpin yang luar biasa itu telah memanggil kita, menempatkan kita di dalam dunia ini untuk menjadi pemimpin, memberikan pengaruh, memberikan dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Maka mari hidupi panggilan kita. Ucapkan serukan pengampunan kepada orang yang membenci dan melukai kita. Lakukan pendamaian kepada orang di mana kita berseteru dengan mereka. Dan kiranya dengan hal itu pemulihan terjadi di dalam setiap hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam kantor kita, di dalam usaha-usaha kita, di kampus-kampus di mana kita berada, terjadi pengampunan, terjadi pendamaian, terjadi pemulihan. Ingatlah dua hal, fokus selalu kepada bagaimana kita memberkati orang lain dan bagaimana nama Tuhan dipermuliakan. Tugas kita, sesudah kita pulang dari tempat ini, ketika kita akan melangkah kembali ke rumah kita, saudara ingatlah, bagaimana aku memberkati dia. Bagaimana aku memuliakan Tuhan di dalam krisis yang sedang terjadi ini. Ketika kita bertemu dengan orang yang membenci kita, ingat dua hal itu. Bagaimana aku bisa memberkati dia, bagaimana Tuhan dipermuliakan. Ingat itu, dan melangkahlah kembali ke dalam kehidupan saudara masing-masing. Dan kiranya berkat pertolongan damai sejahtera dari Tuhan menyertai saudara ketika saudara menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kita semua. Amin saudara. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu. Tuhan, kami bersyukur Engkau memanggil kami menjadi pemimpin untuk memberikan pengaruh, dampak bagi orang-orang di sekitar kami. Kami tahu itu tidak mudah Tuhan, tetapi karena Engkau memanggil kami melakukannya, maka kami mau melakukannya. Permintaan kami adalah Tuhan, berikan kami kekuatan. Roh Kudus, teguhkan kami untuk menghidupi firman dalam setiap hidup kami. Ketika kami gagal atau jatuh, berikan kami kekuatan untuk bangkit kembali dan tidak terus berada dalam kejatuhan kami. Ketika kami gagal, berikan kami sukacita untuk melangkah kembali bersama Engkau, karena Engkau Allah yang selalu memberikan kami kesempatan yang baru. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu di tempat ini, berkati gereja ini, jemaat, majelis dan pimpinan hamba Tuhan. Tuhan berkati mereka semua. Ini doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara sekalian diberkati menurut kebenaran firman Tuhan. Coba tengok kiri kanannya. Siapa pemimpin? Nah, tunjuk Anda pemimpin. Ya, puji Tuhan. Ya, atas nama majelis dan jemaat kami mengucapkan terima kasih buat penginjil Mika. Saya bukan senior, kuliahnya samaan kok sama dia. Ya, baik Bapak Ibu saudara sekalian, ada beberapa pengumuman. Ya, ibadah kita tengah minggu berlangsung seperti biasa melalui online. Kita masih belum bisa secara onsite ya, ketemu tatap muka seperti ini, baru ibadah umum saja. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, dua kegiatan sudah dilakukan di mana gereja-gereja Kecamatan Asanyar berbagian di dalamnya. Kalau Bapak Ibu jalan ke perumahan Muara, ya, nanti Muara masuk pintu gerbang, nanti ada jembatan, pokoknya ada kali kecil, betul nggak? Ya, kalau setelah jembatan belok ke kiri ada wihara. Nah, sebelumnya Bapak Ibu belok ke sebelumnya RW 5, maka Bapak Ibu akan menemukan di situ ada salah satu pohon, di bawah pohon itu ada tulisannya Paguyuban Gereja Sekecamatan Astana-Anyar, di mana kami bersama dengan kecamatan kemarin Bandung menanam 50 pohon sawo.
Jadi salah satu di tengah ada nama paguyuban. Nanti kalau berbuah Bapak Ibu boleh mengambil. Tetapi ditimbang dulu dan bayar sama Sapam. Ya. Yang kedua kegiatan sudah dilakukan bersama dengan kecamatan yaitu kemarin donor darah. Ya, donor darah dan kecamatan mengucapkan terima kasih buat partisipasi dari gereja-gereja juga. Ya, yang daftar 90 lebih melampaui daripada donor darah sebelumnya. Tetapi kan diperiksa dulu, ternyata yang bisa mendonorkan hanya 60 orang. Ya, kita bersyukur semuanya boleh berjalan dengan baik. Doakan terus untuk kegiatan-kegiatan di mana kita boleh bersama-sama berbagian sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di kota Bandung ini. Tuhan mau seperti tadi firman Tuhan memberikan pengaruh. Gereja harus memberikan pengaruh, bukan untuk diri tapi untuk keluar. Dan kita sudah dilihat oleh banyak orang kegiatan dilakukan. Saya pikir itu saja pengumuman yang bisa saya sampaikan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita sekarang bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah kami. Bahkan kami sudah diberkati melalui kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengingatkan bahwa kamilah para pemimpin yang Tuhan panggil untuk memberikan pengaruh, memberikan seruan Tuhan bagi tengah-tengah bangsa kami, tengah kehidupan kami, di tengah keluarga kami Tuhan. Sehingga terjadi perubahan, terjadi pembaharuan bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, biarlah Allah Roh Kudus terus menyempurnakan kebenaran firman-Mu dan menuntun setiap langkah kami untuk kami boleh tampil sebagai pemimpin-pemimpin yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati hamba-Mu, penginjil Mika Tuhan, dan terus Kau pakai dia di tengah pelayanannya, di tengah keluarganya, dimanapun dia berada Tuhan. Biarlah orang lain boleh melihat bahwa ada terang Kristus di dalam kehidupannya, dan melalui kehidupannya juga lah boleh banyak orang berseru bahwa Yesuslah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan saat ini juga kami mau berseru Tuhan kepadamu Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan,
baik pergumulan di dalam masalah ekonomi, di dalam hal masalah keluarga, maupun di dalam masalah kesehatan tubuh. Tuhan, mari Kau lawat mereka Tuhan. Biarlah boleh terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan, terjadi kemenangan di tengah-tengah kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh bersorak-sorai, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Karena mereka merasakan bahwa Yesus yang mereka sembah adalah Yesus yang hidup, Yesus yang berkuasa. Dan kuasanya tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Kuasanya nyata, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat semua kebaikan-Mu, buat semua kasih anugerah-Mu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati bangkit bagi saudara dan kita sekalian. Dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai setiap langkahmu sebagai seorang pemimpin mulai hari ini sampai seterusnya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Ibadah selesai, saat teduh masing-masing.